مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمتعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو ناسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يمتحن بما تعجل العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan baca kitab Shalilatul Najah dengan caranya itu Nailul Roja, yang mana pokok pembahasannya yang terakhir adalah tentang syarat-syarat dari khutbah sudah kita baca, dan malam ini akan masuk ke fasal baru, yaitu tentang jenaiz, ya, artinya tentang kematian nih. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النفع به وبعلومه بالدارين آمين. وهو العلامة الشيخ سمير بن سالم الحضرمي في كتاب سفينة النجاة إلى أن قال الجنائز. قال فصل sebagiannya sedikit aja kurang, lalu mendengung sedikit. Faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin ghasluhu wa takfinuhu was-salatu alaihi wa dafnuhu. Ketika muallif menceritakan tentang jenazah, ya, berarti ada yang meninggal, kematian, soal kematian. Artinya perintah yang diberikan dalam hal ini bukan sama yang mati, tapi kita yang hidup. Ya, dilazimkan, diwajibkan kepada yang hidup secara fardu kifayah untuk menguruskan orang yang mati. Hikmah besar. Coba kalau nggak diurusin itu yang mati, repot. Ya, nah. Jadi ketika terjadi kematian, ini lazim buat kita semua, niazah buat kita semua. Kalau salah satu aja ada yang melaksanakan cukup, nggak berdosa. Tapi kalau semuanya enggak, ya berdosa semuanya. Itu fardu kifayah. Ya. Si mayit ini harus dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan. Yang keempat gak disebut, tapi sudah pasti itu dibawa ke kuburan sebab dia jalan sendiri. Dan yang keempatnya adalah dikuburkan. Siapa yang melakukan ini? Kita hidup. Baik. Dan ini silih berganti. Ini hari kita nguburin, besok lusa kapan saja kita yang dikuburin. Ya. Nah, bahkan si pembungkus mayat pun dia pun akan dibungkus nanti. Enggak ada yang lepas dari ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Asa insyaallah Allahul amal nafsan dan wa'al al-jamil. Wassalatu ma'al maut. Ya Rabb. Mari kita lihat kata syarah.
bahwa yang diwajibkan kepada kita ya untuk kita kerjakan, yang diwajibkan kepada kita untuk kita kerjakan buat mayit ya. Yang siapa? Mayitnya dengan catatan mayit muslim, kalau kafir lain urusannya. Ya. Siapa lagi? Ghair syahid. Bukan yang syahid, yang syahid gak kena yang 4 nih. Yang kafir juga gak kena yang 4 nih. Syahid gak kena. Walau gharikon, ada orang mati ketenggelam, ngapain dicuci lagi? Enggak. Lagi mandiin. Kena yang 4 nih. Ya. Waqa kena nafsi. Atau orang yang bunuh diri. Jangan dipikir kalau bunuh diri Islam itu jadi kafir, jangan. Kita harus husnudzon. Sebab orang kalau sedang stres, dia bisa melakukan apa saja. Jangan dihukum dengan kafir, jangan. Dikubur muslimin. Gantung diri kayak jangan. Mungkin waktu itu dia gila atau dia stres, kan ada hubungannya. Ya. Jadi kita enggak membukukan orang yang mati bunuh diri itu adalah kafir, ya. Kecuali yang disyahadakan oleh Nabi. Orang mati kafir itu lagi lain. Kita jangan itu urusan orang yang tercita, ya. Tapi secara umum kita nggak menganggap orang yang mati itu dengan bunuh diri menjadi kafir. Ya. Nah, baik. Kemudian Washington ya, sekalipun dia keluaran, kalau ada tanda-tanda kehidupan sama hukumnya dengan orang dewasa. Ya, Washington ulimat ayat tuh, kalau ada tanda kehidupannya, 4 perkara yang harus dikatakan kepada mereka. Al-waslu mandiin, kafanin, yani dimandikan, dikafankan, disolatkan terhadapnya dan dikuburkan. Kenapa nggak disebut dibawa? Nggak usah disebut, sudah pasti dibawa. Ya. Wajah saya dalam hal yang mufassal nanti satu-satu dibahas ini secara umum dulu. Ya. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Umum nih. Nanti satu-satu mandiin di mana? Sholatin di mana? Kafanin bagaimana? Kuburin bagaimana? Nanti satu-satu beliau nanti akan bahas. Ya. Galawatar kami setan wahya hamluhu ilal qabr. Beliau ini syarah Habib Abdullah Al-Habib Ufaq dulu namanya ini, ya Allah. Al-Habib Ahmad bin Umar Syafiri, ya. Beliau mengatakan enggak ditinggal yang keempat nih. Apa yang kelima? Dibawanya ke kubur. Harus dibawa. Enggak boleh dibawa ke kuburan, ya. Fa idza fa'ala hadhihi al-su'al wahidun minna wa la ghairu mumayyizin aw wasal. Kalau ada satu aja yang mengerjakan, sekalipun ghairu mumayyiz, anak lebih, masya Allah, pintar, dia kerjakan ini pekerjaan, satu orang, yang lain nggak ada, ya, dia yang mandiin, dia yang kafankan, dia yang sholatin, ya, dia yang nguburin, di bawah dia itu, mungkin dari kuburannya, ya, udah cukup, sama. Cuman kebangetan aja kesian benar tuh anak ya, jangan ada yang begitu deh tuh di mana, tanggal Minggu. Atau mayit nafsahu, atau si mayit memandikan dirinya sendiri. Tapi belum ada tuh, ya. Jadi kita belum ada, mata ada. Si mayit, ya, kalau karamat ya, bisa aja. Jangan juga bingungin orang yang ahli karamat. Orang karamatan di situ karamatan ya. Atau mayit yang lain yang nyuci dia. Ini satu orang meninggal, yang nyuci mayit juga. Ya. Masya Allah. Karamah itu. Kalau enggak, ya orang lari semua, Ben. Ya. Ya. Jangankan mandi ini teh. Misalnya mayit mati suri, dulu ada sahib itu. Mati lagi baca nih. Lagi dibaca. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai berat. Bangun, lari semuanya. Ada bangun ini enggak mati dia, masih suri. Makanya kalau orang tuh suruh ditinggalkan kan beberapa jam ya. 6 jam atau gitu ya. Terus kamu daerah-daerah yang hawanya dingin. Ya. Dulu. Soalnya biasanya orang mati kan enggak bergerak, begitu bergerak kan. Nah, itu sudah nafsian, sudah yakni secara refleks orang
penyakit, ya. Baik. Jadi kalau dia mandi sendiri atau dimandikan oleh mayit yang lain, karamatan, sedekah kalau tidak apa-apa. Ya. Anil bagi. Wahai fi ghuslul jin. Ini orang punya jin banyak. Begitu meninggal, berebut orang, berebut juga jin. Bolehkah dimandiin sama jin? Kata Imam Rafi'i boleh. Kata Ibnu Hajar enggak boleh. Kenapa? Dia bangsa manusia ya. Jadi khilaf ulama. Ya nanti misalnya ada jin yang mau mandiin kan kita kompromi aja gitu. Kalau barangkali ada yang mandiin jin nanti kalau ada yang mati ya. Kita mau bahas sekarang nih. Ya. Jadi kan di sini dijelaskan, coba benar. Kalau ada orang mati yang mandiin jin, bagaimana? Sebagian ulama bilang boleh. Sebagian enggak. Nah, itu jangan bingung. Kan kita belum lihat ada yang mandiin jin, benar enggak? Nah, nanti kalau udah ada yang mandiin jin, enggak mau itu lagi kabar aku. Rugi atau orang pamit tanya ini. Ya. Baik. Nah, tadi kan disebut 4 ini harus dikerjakan kepada orang yang meninggal, kecuali syahid. Kecuali tadi ya orang kafir lain, ya. Nah, orang yang apa namanya tenggelam juga ya, masih tetap ya. Nah, bunuh diri, ya. Yang keluran begitu juga. Wa yahrumu ghuslu syahid atau ghuslu syahid wassalatu alaih. Nah, jadi kalau syahid gimana? Enggak boleh disolatin, enggak boleh dimandi. Limada? Udah yakin ahli jannah. Ngapain disolat? As-salat lil mayit doa. Ngapain didoain orang ahli jannah? Siapa itu syahid? Orang yang meninggal diakibatkan peperangan mendiiklah kalimatillah. Mau dia dibunuh, mau dia jatuh, mau dia keinjak kuda, ditembak sama temannya sendiri nggak sengaja, atau dia mukul saking bernafsu mau mukul musuh, balik pada dia itu semua ada di dalam pertempuran. Tapi kalau dia kena meninggalnya bukan di dalam pertempuran, itu tidak disebut syahid. Ya, atau di tempat pertempuran, tapi matinya bukan karena peperangan, dia mau perang. Stroke, perang bukan, syahid, ya, ya. Atau sebelum perang jatuh sendiri sakit, ya. Jadi disebabkan pertempuran untuk membela agama Allah, bukan untuk peperangan biasa kayak sekarang nih, ya. Misalnya perangan antar negara, perang daerah, bukan, ya. Perang membela agama Allah. Dia nggak boleh dimandikan dan tidak boleh juga disolatkan, haram. Kenapa dimandiin? Biar nanti dia dibangunkan begitu, masih berdarah. Ketika Saudi masih melaksanakan pembangunan, anak nggak lihat ya. Tapi ada orang-orang yang bisa dipercaya itu di Madinah ada yang digali, dibuka masih berjalan, darahnya masih ngalir. Itu ada. Mungkin agak dulu masih mengalir darahnya. Ya. Dan itu kan tanda dia membela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mahbubin inda Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syahid enggak usah dimandiin, enggak usah disolatkan. Jadi wajibnya 2 aja. Dikafankan dan dikubur. Ya. Amal mayyitul kafir. Nah, kafir enggak dapat perlombaan ini. Tapi lihat, makanya lihat dulu. Yajuzu ghusluhu wa tahrumu shalah alaih. Boleh, bukan wajib. Boleh. Mandiin boleh. Ya, mandiin boleh. Silakan. Wa tahrumu alaihi fa yajuzu ghusluhu, ya. Wa tahrumu shalah alaih, tapi haram salat. Enggak boleh disolatin. Mandiin boleh. Pakai kafan ngapain? Enggak, dia enggak percaya sama kafan. Ya. Apa dulu? Biasanya di orang pakai jas, ya. Pakai sepatu, kadang-kadang pakai jas anti peluru. Misalnya sampai deh buat melawan malaikat, ya. Ada artinya. Kalau yang tenggelam di kena tsunami, Terus
sudah meninggal nggak kelihatan mayat? Oh enggak, kalau nggak terjadi nggak disuruh lihat yang baik, yang kelihatan aja ada mayitnya. Kalau yang nggak usah benar-benar robu. Al-Gharib itu di dalam sebagian riwayat ada katakan Al-Gharib wal Mabdul, yang mati melahirkan tenggelam, ya, ribuan bangunan, terus apalagi hari kebakaran terbakar, ya. Sambar petir. Baik, Sambar petir. sambar petir nggak disebutin. Tapi kalau itu termasuk kebakaran, wallahu a'lam. Ya, apa? Ngomong baik. Alhamdulillah itu sebagian ada, ya, yang sakit perut atau melahirkan, ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang cinta tidak tercapai, tapi dia tidak maksiat kepada Allah, itu juga termasuk orang-orang yang jahil, yang cintanya tidak tercapai, tapi dia mati. Ya. Kalau di tempat tidur sama istri meninggal, wah asyik tuh. Ya. Enggak, maksudnya itu apa? Enggak termasuk syahid, enggak. Tapi dia matinya kalau dalam itu ya di jalan, artinya tidak maksiat, matinya dalam ibadah, ya. Mungkin beliau ini ingat gini, siapa-siapa yang punya kumpul malam Jumat seperti membunuh orang kafir. Bukan, lain itu lain lagi, ganjarannya aja. Tapi enggak disebut, ya. Tapi ibadah tuh, ya. Selama dia dalam keadaan dengan istrinya, itu ibadah. Ya, ibadah. So itu ibadah, memberi halal, ya. Sebagai kita kalau mau tanya bagaimana ketahuinya begitu, kalau dia maksiat, naudzubillah. Kalau dia misalnya dia kumpul dengan perempuan dengan bukan berzina, mati. Ya, jangan sampai. Itu suka, ya. Jadi kalau kafir mau dimandiin boleh, tapi nggak boleh sholatin. Tapi itu kafir umum tuh. Kafir macam apa aja, pokoknya kafir deh. Kan banyak kafir macamnya. Cuma kafir itu kan ada perjanjian dengan mereka. Jadi menulis perjanjian atau diamankan oleh kita, ya. Atau kafir yang ditaklukkan oleh kita, jajahan kita mataran. Maka yang mereka itu kafirnya wajib takfinuhu wa dafnu. Jadi boleh dimandiin, tapi wajib dikafankan dan dikubur. Kalau mana kafir yang mana? Yang muahad, ada perjanjian damai dengan kita, atau yang kita amankan di bawah perlindungan kita, atau mungkin jajahan kita. Ya, ini kalau Israel nggak termasuk perangin dong. Ya, ini dulu saudara. Dulu tuh kafir ada yang muahad, ada yang muamman, ada yang zimmi. Ya. Sekarang gimana? Ya, Anda lebih tahu gimana keadaan sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, ketika terjadi kematian, itu 4 hal harus kita lakukan bagi yang itu kepada mereka. Kita nggak bicara dah yang keluar kalau banyak kelihatan kira hidup, harus kalau misalnya ada suara kata ini hidup, calon hidup itu seperti kelakuannya sama, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin, sama seperti itu. Ya, 4 masalah itu harus dilaksanakan. Saya mengingatkan, sebelum ini semua, sebelum dimandiin, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang kepada si mayit. Ceritanya, terjadilah ada yang meninggal. Kebanyakan orang kalau nggak ada pendidikan dari orang tuanya bingung, nyari orang. Siapa mandiin, siapa itu, bingung semuanya. Tapi kalau dia orang yang ngaji, orang yang berlihat ada kematian, kan, insya Allah nggak bingung. Ya, karena kita udah tahu tuh, hal 4 itu sudah kita pegang. Ya, dalam satu keluarga mungkin 1 harus berangkat kemana? 1 untuk kasih tahu orang, 1 ngurusin mayit, 1 ngasih tahu orang, 1 pergi ke kuburan, cari sekolah, kalau perlu. Yang 1 lagi untuk beli kapan dan lain-lainnya. Baik. Terjadilah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang kita kerjain? Pertama-tama, kalau masih bisa dibuka pakaiannya, buka. Ya. Tapi kalau nggak bisa dibuka, kesian dia kan harus sakaratul maut. Ambil gunting. Siapa yang kain atau sorban, gunting. Pelan-pelan. Ya, gunting semuanya.
beres. Tentu di apa ya di sedakepin ini apa sih namanya bahasa Melayu apa ini? Iya sidakep, kalau bahasa Sunda sidakep ya. Kalau bahasa Melayu sedekep. Kevin, kalau misalnya nganga, guru-guru rapetin, ambil kain pelan-pelan, jangan kayak narik apa kambing, jangan pelan-pelan, pakai sorban pelan-pelan, set ya. Nanti udah tutup dia, ya. Nah, terus kakinya juga kita rapetin, kita nanti kita taliin. Tapi sebelum kita rapetin dan kita ini taliin dulu. Buka baju, beres, ambil minyak kelapa yang bagus. Nggak ada minyak jazur boleh, asal jangan minyak oli, ya. Ini taliin. Ininya tangannya ambil, minyakin sini, sini ambil. Minyakin semua. Ini ya, 1, 2, 3 kayak senam. Terus sebelah kiri, 1, 2, 3, ya. Ini laki perempuan berlaku dulu. Terus kakinya iniin, ambil kayak yang senang aja. Ini kan 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Apa tuh gunanya? Nanti mayitnya itu mudah kalau dimandiin, masih lemas. Biasanya lemas, pakai minyak, ya, pakai minyak. Kalau minyak apa paling bagus tuh atau minyak. Nah baru tuh nanti di apa namanya disodakkan, terus itu diberikan, kemudian kakinya juga dirapat. Kalau udah rapat ya nggak usah. Kalau orang mayit ada yang bagus gitu ya, nggak pakai apa-apa sudah bagus ya. Nah, baik. Nah, kadang-kadang mayit ada yang asyik nggak merem. Itu mayit asyik melotot. Ada mayit yang asyik melotot. Ada nggak? Ada tuh mayit melotot. Kan? Dia sih asyik, kita serem. Dia nggak? Kita serem. Kalau ada mayit melotot, tapi ada. Nah, gimana tuh kalau ada mayit melotot? Menurut sebagian ulama atau sebagian ahli, suruh dibaca itu ditarik jempol kaki. Kalau saya bacaan, lupa bacaannya, ya. Ditarik jempol kaki kirinya atau jempol kaki kanan, nanti bisa merem. Nanti bisa jadi kayak asal jangan terlalu lama. Kalau udah lama nggak bisa. Kalau udah kelar nggak bisa. Ya. Nah, kalau bisa yang kanan bilang yang dapat nggak usah kalau dapat. Bisa giniin kalau mau bisa bismillah. Biasanya ada yang diginiin langsung merem. Ada nggak giniin merem? Malah kayak gini kan ngapain? Nah, gitu ya. Anak khawatirnya gitu, dan yang ngomong aja isyarat lagi. Ini mayit dulu, mayit sekarang lain. Anak-anak aja lain kan sekarang. Pintar-pintar kan? Mayit sekarang juga gitu. Ente ngomong gitu. Entah dulu gitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa, Bib, kalau benar ini ditarik dia punya ini. Ditarik, jangan terlaluan, tarik sepatutnya aja. Sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan tertutup matanya, ya, tertutup mata. Ada lagi yang ada mayit yang nggak merem, nggak juga melotot, begini. Ada kan? Nah, itu biasanya kalau yang begitu dia punya pesan tuh. Itu biasanya dia punya pesan tuh. Ada yang dia perhatiin biasanya. Ya, nah, ini dari anak ya, ini dari anak. Coba lihat sendiri, tahu sendiri. Enggak merem, enggak mulai. Jadi sedikit aja kelihatan. Enggak enak kita lihatnya. Mayit itu yang enak dilihat, yang merem matanya, ya kan? Yang tidur jadinya. Kalau begini kan suka kadang-kadang sama, apalagi yang melek gitu ya. Nah, ini kalau gini, itu biasanya dia ada yang diberati. Biasanya suka ada yang diberati. Lebih baik ente ajak ngomong. Mayit juga mendengar. Jangan nanti pikir mayit tidak mendengar. Jangan macam-macam yang dekat mayit. Jangan macam-macam untuk ngomong segala macam. Orang luar. Yang kita nggak dengar. Ya, mayit sama ngomong. Lebih dari kita. Waktu itu Nabi SAW ada ngomong orang yang habis perang Badar atau sarung perangan. Gal, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan hal wajadtum ma wa'adakum haqqan wa nahnu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Karena yang kata Uzza, apa yang dapat? Kami dapatkan kemenangan dari jahit. Senongkat sebelahnya, Senongkat nggak bisa diam. Kritis orangnya, ya Rasulullah. Kita ini aja ngomong orang mayit. Mayit kan nggak ngomong. Nah ini, galmaan tabi asma amin Umar. Tidak, engkau lebih mendengar dari mereka. Dia mendengar, cuman enggak diberi oleh Allah bisa jawab.
Kenapa kalau jawab ente lari? Ada hikmahnya. Coba Mayit bisa jawab, nggak hemat ya kan? Jadi kalau umpamanya ada orang buka sedikit, biasanya dia pesan. Biasanya ada anak perempuan yang belum nikah, ada urusan yang belum selesai. Ente janjikan baik, ya bulan, ente jangan khawatir. Urusan-urusan yang ente tinggalkan yang belum selesai, insya Allah akan selesaikan. Ente jangan bingung istri ente bakal anak kawin. Itu jangan tuh. Karena jadi UKM. Jangan seperti itu. Jangan. Ya. Jangan. Kasih tahu tuh, ya. Kalau nanti ada utang, semoga kita bayar utangnya. Anak pegang di sana, semoga kita pelihara. Jangan khawatir. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa pelihara nih pulang. Bisa berapa? Anak ingat dulu ada pembantu di rumah di sini. Pembantu laki-laki, dia punya anak satu, sayang bener sama anaknya. Padahal orangnya orang sehat gitu, ya. Waktu meninggal matinya begini. Anak punya mertua, ini ada yang diberatin kayaknya nih, sebulan. Dia ada ngomong sama anak punya mertua, lu jangan pikirin bahas berlayu lagi, jangan pikirin gue tanggung anak lu gini, jangan khawatir sih, istri lu anak lu, gue yang nanggung, jangan bingung, berangkat ente. Subhanallah, merem, kayak ngerti, merem. Jadi anda pikir kalau memang setengah-setengah begitu tuh kadang-kadang dia memang punya ada yang mau dipesan belum selesai. Ada beban. Nggak apa-apa aja itu ngomong. Kan kita kadang-kadang habaib betul habaib kalau tuh salim di Allah Rasulullah Sallallahu ya salim di Allah bagi gedang kita kan punya mereka mendengar ya. Jadi gitu ya. Jadi mereka itu mendengar jangan sembarangan. Makanya jangan ngomong yang enggak tentang dia. Ya, uzkuru mahasina mau aku kata Nabi. Sebutkan kebaikan-kebaikan kalau meninggal kita. Nah itu kerja itu. Setelah itu kita siapkan balai kalau ada. Kalau nggak ada balai di bawah jangan pakai ini kasur nggak boleh. Dia hanya hal minta syafaat dari Allah, minta rahmat dari Allah. Jangan ditaruh di pak tidur yang bagus ini itu. Taruh apa? Taruh yang nggak bagus. Kayak yang sombong. Naruh jadi koridor. Ya. Dan katanya kalau di kasur juga mempercepat rusak. Iya. Suruh ditanya di balai yang paling bagus tuh. Kayu. Hadapin kayu, hadapin ke kiblat, ya. Kemudian di bawahnya kasih air. Di bawah kakinya itu kasih air, ya. Supaya apa? Tidak ada semut, ya. Hadapin ke kiblat. Seperti orang sholat. Jangan kepalanya yang ke kiblat, kakinya, ya. Ini. Jadi kalau di sini kepalanya di sana, kakinya di sini. Itu. Kepalanya nanti ditutup dengan yang agak tipis supaya nanti kalau buka tutup mudah kalau ada yang melihat. Nah sebelum itu barangkali boleh juga dilihat, maaf kemaluannya barangkali ada pipis, ada apa siram dulu, siram sedikit. Sebelum dimandiin siram dulu, ya. Nah, dibersihin dulu kadang-kadang ada yang maaf, ada yang mau air besar, ya, ada yang berantakan pipis siram kan, ente boleh sebelum siram itu sedikit. Sebelum dimandikan nanti. Ya, nah, ini hal-hal gini kan kalau kita nggak ada pengalaman kan nggak tahu kadang-kadang lupa kita juga. Pakai besi ya? Ustaz. Gimana? Besi untuk melunakkan itu. Ya ditaruh sedikit diberatkan perutnya. Biasanya orang sini pakai apa? Gunting, ya. Jadi jangan salah, anak pernah lihat katanya mesti diberatin perutnya supaya jangan mendung. Oke, biar pakai air. Jangan saudara. Oh, batu-batu aja. Kecil aja, gunting sedikit, ya. Insyaallah. Mayit itu subhanallah. Kalau dimandiin, hadirin, itu mudah sekali. Ini kan nggak kayak kita. Kalau kita kan nggak ada apa-apa gini. Tapi itu coba mayit begini kan keluar itu. Ya, mayit kalau begini kan keluar. Subhanallah, ya. Baik, itulah kira-kira sebelum kita memandikan mayit. Saya ulangi. Pertama ketika dimandi tentu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian buru-buru kita sediain kain panjang buat tutup dia, sudahin balainya juga, ya, gunting. Kalau bisa dibuka, bismillah buka. Ya, kalau bisa, kalau enggak, guntingnya. Ya. Kadang-kadang bukan muhrimnya. Kadang juga pada melihat. Enggak, soal memang sebaiknya begitu. Jangan perempuan yang miniannya pakai melihat, apalagi lagi dimandiin, nonton. Ya, jangan.
ya nyium dan segala macam itu biar orang-orang yang memang tidak batal wudu dengan dia. Memang mayit nggak bakal wudu, nggak batal wudu ya. Batal wudhu kita. Yang batal wudu kita. Kalau umpamanya kita mayit udah diwuduin, ada perempuan nyium, yang batal siapa? Perempuannya. Kenapa? Ya, alamnya udah Ya, lain. soalnya mayit kan nggak bisa wudu lagi. Alamnya udah lain. Iya lain, ya kan? Jadi yang betul menurut ente itu sebenarnya cuma ya kadang-kadang seperti kita murid-muridnya kepengen lihat ini. Kalau dipoto boleh nggak bisa? Di bagaimana? Di foto ya. Iya. Di foto. Sebetulnya enggak, kalau itu merendahkan mayit nggak boleh ya. Kalau itu merendahkan mayit. Yang dulu-dulu kagak ada yang pakai gitu-gitu aja. Biasanya di foto-foto orang kafir tuh. Paling-paling kalaupun di foto bukan bentuknya nggak enak dilihat kan? Nggak enak gitu ya. Itu kan satu maksud biasanya paling-paling di waktu dibawa jenazah ya. Waktu dibawa jenazah ya. Ini enggak meninggalnya, dimandiinnya, lagi begininya, dibuat di kafan ya, yang nggak enak ya, nggak bagus ya, sian. Mungkin dia nggak ridho tapi nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Lebih baik tidak ya, untuk kita menghormati itu supaya, ya. Paling Allahumma kalau sudah jadi dibawa ke masjid jenazah itu karena kita ingin insyaallah satu contoh buat kita yang orang baik, ada masih makbul. Tapi kalau lagi begininya di foto lagi ini, memang anak belum pernah tahu untuk pelarangannya. Cuma secara secara perasaan nggak bagus, kurang bagus, ya. Selfie itu. Masa selfie sama mayit, ya. Iya, banyak Ya, banyak selfie sama mayit, iya, itu gini lagi, mayit lagi tidur. sama mayit. Iya. Oh, ya, itu mayit yang wajar. Kalau anda jadi mayit, kenapa begini? Akhir zaman ada. Akhir zaman masa selfie sama mayit, ya? Apa maksudnya? Ya? Yang disuruh waktu pertama meninggal kita doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita doakan. Kita bacain, kita baca Quran, bukan selfie-selfiean, apa faedahnya? Ya, kita yang harus kita kerjakan, kita bacakan doa, ya. Setelah kita kerjakan semua itu, kita bacakan doa, kita ngaji, supaya turun rahmat. Kalau Nabi memberikan satu pohonan sehingga yang di dalam kuburnya mendapat keringanan dari Allah, apalagi Al-Quran yang dibaca. Kalau ada orang bilang, ngapain Quran itu bukan untuk mayit? Siapa yang bilang kita baca Quran, bacain mayit? Emang bacain mayit? Kita baca Quran di tempat di mana dilakukan kebaikan, di situ turun. Kalau indah dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang-orang baik, turun rahmat. Bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca? Turun rahmat atau turun adab? Turun rahmat. Turun rahmat. Itu yang kita harapkan. Sehingga si mayit itu mendapatkan kedamaian. Ya. Jadi jangan di tempat yang meninggal itu ada sebagian kaum main judi. Ada kan? Oh, ada yang begitu. Mabuk-mabuk main judi. Padahal ya, jangan tidak begitu. Kita baca Al-Quran, Iqra Yasin di mautaku, baca Yasin bagi orang yang meninggal kamu atau alat-alat yang lain. Ya, baca surat Yasin. Jadi begitu datang kita buka, doakan. Kalau mau diam, langsung baca Al-Quran. Jangan cuma ini meninggalnya kapan? Meninggalnya kemarin. Kenapa meninggalnya? Bagaimana kejadiannya begini? Oh, pertanyaan lagi doa wala Fatihah. Betul. Ini meninggalnya bagaimana? Jam berapa? Apa terjadi kejadian begini? Semua ditanya, semua wala Fatihah wala saya. Ya, langitnya bagaimana, ininya bagaimana? Bagaimana ketika meninggal? Yang jawab kadang-kadang pintar juga. Bagaimana ketika tanya aja Bang Israel. Iya. Kalau mau diamin gitu, ya, itu bukan untuk kita tanya-tanya. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu kita doakan. Mereka ini membutuhkan dari kita apa? Doa.
Sholat kan doa, ya kan? Sholat kan doa. Mereka membutuhkan doa. Kata Nabi setelah selesai berdiri, ya katanya tuh utul boleh akikum syab kurang lebih ya, utul boleh akikum ada al-tabat. Fa innal an yus'al. Minta kamu kepada Allah supaya ini diberikan ketaatan hatinya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur karena dia bakal ditanya. Ini berlaku buat kita semua. Nah, Anda jangan bingung. Bingung enggak apa gitu pertanyaan jawaban malaikat nanti. Ya muslimuna imani qurrati billahi rabb. Enggak apa tuh. Kalau Anda orang yang mati husnul khatimah, lisannya langsung bisa jawab tuh. Enggak usah bingung, enggak apa juga nanti hafal sendiri, Pak. Enggak usah dihafalin. Hafal sendiri. Enggak usah bahasa Arab. Ya, enggak di sana bahasa Arab semua, enggak ada bahasa lain. Ya. Semua pada bisa semua. Bahasa Sunda. Baik hadirin, kesimpulan yang sedang kita baca adalah bahwa kalau ada yang meninggal diwajibkan kepada kita yang hidup melakukan 4 hal tadi. Memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan terakhir menguburkannya di samping tentu di bawah. Ya. Kecuali nanti ada yang kalau misalnya dia muhrimah atau muhrim, kafannya juga lain, nggak boleh ditutup mukanya. Ya, nanti ada di sini insyaallah ya. Baik, selesai sudah 4. Jelas hadirin? Jelas. Dengan apa yang harus dilakukan sebelumnya. Gala faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Qala anna aqalla ghuslil mayyit ta'mimu jami' bajami badanihi sya'ran wa basharan bil ma ay ba'da izalatin najasati al-'ainiyah allati 'alaihi kanat. Amal hukmiyah ya. Amal hukmiyah wal 'ainiyah allati bi ma'naha fatakfi jiryatun wahidatun li izalatiha wal ghasbi wa la yajibu li ghasl mayyit niyatun bagusan mufaqqah. Jadi hadirin, paling sedikitnya mandikan mayit itu disiram semua badannya dengan air. Dengan catatan kalau dia nggak ada apa-apanya. Kalau enggak, dilihat dulu barangkali ada. Terus jangan tadi dibilang ada kotoran. Kan biasanya mandiin mayit, ngebersihin kotoran dulu, nggak mandiin dulu. Bersihin dulu, ya. Bersihin dulu, selesai, baru dia siram. Kalau ada najasa ainiyah, ya. Itu memang dikeluarkan, ya. Tapi ada sebagian jenazah tuh nggak keluar kotorannya, ya. Karena dia memang udah nggak makan, nggak minum berhari-hari, jadi nggak ada, sedikit sekali, ya. Baik. Wa akmaluhu. Nah, terus nggak perlu niat ya, sunnah niatnya baginya. Nawaitul ghusl li hadzal mayyit nggak perlu, sunnah itu, ya. Wudunya wajib, ya. Wudunya wajib diniatkan. Wa akmalu an yaghsila sawatayhi wa an yudhila al-qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yudrika badanahu bisidri wa an yusabbal ma'u alaihi talatan. Yang sempurnanya tidak hanya sekali aja itu, kalau nggak ada air barangkali ya. Di Indonesia Masya Allah ada air. Kemudian sekarang sudah bagus lagi ya tempatnya. Kalau dulu saya masih ingat pakai gedung pisang. Ya sekarang nggak ada. Ya sekarang ada bagi gedung pisangnya. Praktis tuh bagi gedung pisangnya. Nanti air juga kayak plastik. Cuman sekarang udah nggak ada gedung pisang. Ya sekarang udah pada pakai bagus ya, bisa keluar airnya, ini mengalir, ada pipanya, jamnya sekali. Nah, baik. Yang sempurnanya pertama dibersihkan kemaluannya, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nanti kalau ada, boleh sesekali untuk belajar ya, bukan untuk melihat auratnya, belajar. Jangan cuma melihat aurat mayit, bahaya tuh, ya, nggak bagus. Mayitnya juga nggak mau. Ya. Atau ente misalnya memandikan mayit, nggak boleh panjang mulut, nggak boleh. Mayit aja nggak boleh. Dihormati dalam Islam. Jadi mesti kalau mandikan mayit itu biasa pakai sorban. Itu untuk auratnya. Pusar sedikit, liwat sedikit, lutut berarti ditutup. Jadi dia kalau kalau mau mainkan kemaluan, dia ditutup dari bawah gini. Bukan dibuka gini, bukan. Nggak boleh. Ya, haram begitu. Nggak boleh. Ya, dari dalam. Ya, dia juga pakai kaos laki dengan laki, perempuan dengan perempuan yang mandi. Dia suci kemaluan depan, kemaluan belakang. Ya. Terus
Wajudil qadam nabi, baru ke atas hidungnya bersihin, kupingnya semua ya. Nanti istilah jangan sampai masuk air tuh. Ada caranya tuh. Biasanya bagaimana caranya? Tanya nama yang mandiin mayit. Anak nggak pernah mandiin mayit soalnya. Ya. Ada yang Habib Ali tuh. Shogi bisa. Habib Shogi bisa ya. Habib Shogi ada. Bisa tanya sama Habib Shogi. Anak nggak punya pengalaman mandiin mayit. Ya. Jadi nggak boleh. Agak diangkat sedikit kepalanya kalau bagian niram di sini. Ya. Kalau bagian kuping sebelah kanan. Dibalikan ke sebelah coba jangan masuk. Di kiri juga begitu coba jangan masuk. Ya. Kupingnya dibersihin. Dibersihin saya yang kelihatan jangan colok-colok begitu jangan ya biasanya udah ada tuh ya begitulah ya ya terus wan jauh habis itu selesai kan udah bersih itu diwuduin diwudukan ya diwudukan setelah diwudukan sambil mandi pertama tuh duduk pakai sindir dalam biara apa kan? Bidara. Campur kan? Bidara. Campur tuh air. Sekarang ada kadang-kadang sabun atau apa? Baru. Campur baru terakhir tuh biasanya. Ya. Bidara. Setelah itu disiram 3 kali. 1, 2, 3. Itu sempurna. Ada lagi yang lebih sempurna dari itu 7 kali. Ya, ada lagi yang lebih sempurna itu 9 kali. Jadi lebih banyak. Jadi sudah selesai beres, siram dengan yang ada bumbu-bumbunya ya, sindir dan segala macam, siram air lagi, dibersihin lagi, siram air lagi, dibersihin lagi, jadi kemudian lagi disiram air terakhir, disiram dengan air bersih dan dicampur dengan sedikit kapur supaya kuat badannya, baru dibawa. Detailnya Anda harus ikut dengan orang yang biasa memandikan mayit. Serah umum saja ya. Karena saya juga belum pernah mandiin mayit. Ikut membantuin ya, tapi memandiin belum sanggup kan, belum bisa. Ya. Bagus sebenarnya. Jangan sampai hilang tuh, ya. Sebab kalau dulu orang tua tuh yang mandiin mayit. Sekarang alhamdulillah ada grup orang belajar untuk memandikan mayit. Kalau hilang bisa hilang habis tuh. Ya, bisa hilang habis. Ada yang bisa mandiin mayit, ya. Di zaman modern ada sekarang teman-teman orang-orang khusus mempelajari untuk memandikan mayit, penting. Ya. Nah itulah kira-kira dalam hal soal memandikan secara umum saja seperti itu. Jadi minimalnya adalah 1 kali siraman. Setelah tentu dibersihkan hal-hal yang najis yang kelihatan, yang lain ya. Kalau tidaknya cukup dengan bersihkannya jarinul ma'arwahidah. Ini disiram sekaligus. Kalau yang nggak kelihatan dianggap hukmiyah ya. Dan jika ada ini ada hukmiyah, ini yang kelihatan, hukmiyah yang tidak kelihatan. Hukmiyah disiram 1 kali sudah selesai. Ikut ya. Baik. Kemudian kan dikafani. Faslun wa aqallul kafan thawbun ya'ummu. Paling sedikit kafan itu kain lembaran yang menutupi itu mayit. Cuman mungkin lebarnya harus berapa yang bisa menutupi. Ya. Makanya kita biasanya kalau kain untuk mayit itu berapa meter, Bib? Berapa meter? 12 meter apa? 4 apa 3 apa berapa? Hah? Ya, biasanya ada 3 lapis tuh. Ya. 1 ditaruh di tengah, 1 di pinggirannya lagi, 1 di nanti dilipat gitu kayak bisa jadi bagus gitu ya. Gimana gitu caranya? Kayak bayi di bedong. Ya, kayak bayi di bedong. Ya. Tiga bagus ya. Jadi paling sedikit 1 lembar ya. Nah, agar kapan tahu ya ummu dan anna agar kapan al-wajib alaina fi'luhu binisbah li haqqil mayyit, hak mayyit nih, ya. Tahu ya ummu mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayat yang halal, itu baju yang dihalalkan jangan misalnya jangan sutra, ya. Jangan yang tembus pandang, ya. Wa in kufina min mali ghairihi, sekalipun diambil itu dari harta orang lain, ya. Seperti itu untuk hak mayit sendiri gitu, ya. Amma binisbah li haqqillah ta'ala fasadirul awrah al-mukhtalifah dhukuratan wa unsan la rifqan wa hurriyatan lil mayyit. Itu hak mayit.
Tapi hak Allah kan memang nggak ada, misalnya orang berutang, nggak ada, dalam cukup menutup auratnya saja, aurat depan dan aurat belakang. Kalau memang nggak ada, itu hak Allah. Nggak boleh ditelanjangin mayit, telanjang dikubur, jangan, mesti ada dulu, ya itu hak Allah. Hak mayit begitu. Artinya kalau memang nggak ada si mayit ya itu minimalnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau begitu ya. Hanya auratnya saja. Laki ataupun perempuan, ya auratnya aja tuh. Dukuratan wa muzatan. Jadi kalau laki-laki, ya tertutup, ya atas pusat, ya. Perempuan, kalau perempuan yang memang harus semuanya ya ditutup. Tapi kalau dalam keadaan memang nggak ada yang aurat yang penting-pentingnya aja udah. Kalau memang nggak ada, ya. Baik. Kemudian gala palil mayit isqatu ma zada ala satril aurah. Jadi paling minimalnya itu menutup aurat. Menutup auratnya. Ya. Baik. Fasatrul aurah al-mukhtalifah guburatan wa nuzan. Kita kan udah tahu aurat itu. Ya, kalau perempuan memang harus ditutup semua, ya kan? Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Ya. Kalau nggak ada sama sekali, maunya cuman adanya 10 lembar segitu, ya ditutup, paling tidak auratnya dia harus ditutup. Ya, ditutup. Baik. Gala falil mayit isqatu ma zada ala satril aura inda Ibnu Hajar qala Ramli walil ulama al mana' an thalith. Pokoknya kalau misalnya ini mayit punya masalah tentang keuangan dengan orang lain, Allahumma kalau tidak diizinkan oleh mereka, 1 lembar saja yang dipakai. 1 lembar saja yang dipakai, yang lainnya buat bayar utang. Ya. Baik. Bagi warata nggak boleh lebih dari 3 lembar. Ya. Bagi warata boleh mencegah, tapi kalau dibiarkan nggak apa-apa. Ya. Hanya 3 lembar saja. Dan diharamkan menutup kepala orang yang sedang muhrim meninggal dan muka perempuan yang meninggal dalam keadaan muhrimah. Bagi mengerjakan umrah meninggal, mukanya nggak ditutup. Laki-laki, subhanallah, saya waktu pertama lihat itu di Masjidil Haram kan banyak orang yang meninggal. Kemudian kan kita biasanya lihat mayit kan ditutup. Anak lagi jalan begini di pintu, ini kok tidur banyak amat. Pakai overall, tapi kepalanya dibuka. Perhatiin kok nggak tahu mayit itu semuanya anak bapak. Mayitnya mayit muhrimin. Oh, kaget banyak. Pada tidur nggak bergerak, kok kepalanya dibuka, semuanya ditutup. Kan aneh. Saya nggak paham kalau itu mereka itu adalah amwat. Ternyata mereka adalah orang-orang yang meninggal ketika melaksanakan haji ataupun umrah lagi muhrim, belum selesai, dia belum tahallul meninggal, tapi begitu. Dan kebanyakan mereka ditutupnya dengan kafannya, ya bajunya dia tuh, baju umrahnya dia, iya, baju ihramnya dia. Sebab nanti dibangkitkan mereka tidak kayak kita tuh, langsung bangun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allah. Ya, jadi dia pikir mereka lagi haji, ibadah. Jadi hadirin, minimalnya kain kafan itu yang menyeluruh saja, 1 lembar tapi menyeluruh semua. Kalau nggak ada lebih dari minim dari itu adalah menutup auratnya, tergantung dia laki ataupun perempuan. Ya. Nah itulah tentang pengkafanan mayit. Ya, nggak boleh berlebih-lebihan dan dikafannya dengan yang boleh dipakai waktu di dunia. Yang boleh dipakai di dunia untuk laki-laki apa? Sutra, sutra. Yang paling bagus yang biasa dia pakai. Ya, kain putih. Ya, biasanya apa? Kain putih. Apa namanya? Belacu. Iya, belacu, wala. Toron, wala usul. Kalau pakai daun darurat. Jangan pakai daun. Insyaallah jangan darurat pakai daun ya. Dia mau pakai batik. Ya.
Jangan bicara darurat dulu, ya. Jangan bicara sesuatu jangan darurat dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan enggak sampai begitu kita ya. Amin. Kalau kain berwarna Boleh, apa? Tapi sunnahnya putih, ya sunnahnya putih. Ya, kalau berwarna nggak ada yang berwarna Bismillah nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi dan lebih kelihatan tawadu, lebih kelihatan ibadah kalau kainnya putih. Ya. Nabi ditulis-tulis iya. Kalau buat saya terserah ente. Tulis. Mau apa aja tulis jangan di tempat lain. Allah alam itu mungkin dia punya niat buslu, bukan urusan anak. Ya, bukan urusan saya. Yang mau tulis kapannya itu urusan dia. Ya, itu tidak menyebabkan masuk surga, tidak menyebabkan masuk neraka. Emang kalau mayit ditulis-tulis terus jadi masuk surga, kata siapa? Enggak ditulis-tulis masuk neraka, kata siapa? Enggak ada. Ya, ente mau nulis, terserah. Terserah, itu urusan dia. Bukan, ya kan ada sebagian cara orang mengcoverkan mayit begitu, itu terserah urusannya. Kita nggak perlu, yang penting dikafani jangan telanjang. Itu baru ngomong kita. Dikafani, benar. Ya, ada pun soal ditulis dan ditulis, mau kapan putih, merah, belang, mambo, terserah. Tapi yang bagus yang sunnah. Ya, sunnah karena putih kan paling putih pun. Istamilul bayat, fa inna khairu istimalul bayat kata Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pakailah pakaian yang putih karena sebaik-baiknya pakaian kamu itu adalah yang putih. Ya. Apa buktinya? Kita bisa buktikan. Sekarang kalau umpamanya ada tulisan, ada apa, kita lagi sholat misalnya. Lagi sholat. Ya. Terus yang satu di depan kita ada tulisan-tulisan misalnya. Ya. Foto macam-macam karena tulisannya enggak pantas lagi. Mana enggak pantas. Kopi, buku, ini. Ente Allahu Akbar. Ente penggemar kopi lagi. Bayangin, akhirnya ente ini sholat, ngebayangin lagi gawat siang-siang. Imam Allahu Akbar ente berdiri. Kenapa ngebayangin gawat? Dan bisa kita baca kan? Jadi orang itu ke masjid itu kalau tidak punya baju putih, baju lain tapi yang polos. Makhluk tuh jangan pakai yang nyusahin orang, ya. Jangan. Kaos ini, ya kan? Kadang-kadang dibuka gini, itu berantem sama siapa? Mau sembahyang? Pakai baju yang bagus, yang baik. Karena ingat almarhum Husain tuh, ada Husain memang ada. Kalau ada orang sembahyang pakai kaos, boleh kan tutup aurat? Ente mau gulat sama siapa? Ente mau gulat sama siapa? Pakai kaos, padahal pakai kaos boleh. Jadi dia maunya imam pakai gamis atau pakai baju yang tangan panjang, jangan pakai tangan pendek. Pakai tangan pendek boleh nggak? Boleh. Kaos boleh. Enggak pakai kaos, cukup begini aja kayak orang Bali. Nutup aurat boleh. Cuma kurang ajar. Boleh cuman masa sih sama ngadep Allah pakaiannya cuma begini. Kalau ada lain ya. Kalau ada lain. Ini anak bicara yang ada nih. Ya, jangan tanggal yang penting menutup aurat. Jangan dong. Ente kalau menghadap lurah aja, berani nggak begitu? Ini menghadap Allah, ya kan? Jangan. Tapi dalam keadaan lagi gempa bumi, lagi ini, itu sudah namanya baru. Tapi kita jangan suka bicara darurat, jangan suka darurat. Ini darurat, tapi bisa dong darurat terus. Subhanallah, kita bagian darurat tuh bagian bukan urusan fulus. Kalau dia fulus, nggak ada mau darurat. Ada yang mau darurat? PBB ini juta, ente darurat 25 mau? Nggak ada darurat bagian fulus tuh. Kita bagian ibadah aja darurat. Kasar jamaah. Bagian milih harim nggak ada lagi mau darurat, nggak ada. Bagian mau yang cakep yang segala macam nggak mau darurat. Ya, bagian ibadah darurat. Nggak puasa darurat. Salat mau takdim darurat. Ada pun darurat. Ini darurat apa yang mau muda? Lain. Ya, darurat itu nggak selalu datang. Ya.
bahwa tidak terdapat. Baik. Wa akmaluhu lirrajuli thalathul faid, tapi yang sempurnanya kafan tadi paling sedikit. 1 lembar sudah tutup semuanya. Tapi yang sempurnanya thalathul faid, 3 lembar. Jadi akmalul kafan lidakari thalathul faid, ya'ummu kullu minha jami'ul badan. Biasanya saya tahu ditaruh di tengah satu, yang 2 di sebelah pinggir nanti dilipat besar, di ujungnya ditutup. Ya. Itu 3 lembar. Gala ai illa ra'sal muhrim wa wajhal muhrimah kama ulim, kecuali jadi semuanya ditutup. Tapi kalau lagi muhrim dan muhrimah mukanya bisa dibuka. Kalau umpamanya dia muhrim, kepalanya tidak ditutup, kepalanya dibuka. Ya, yang mayit biasa ditutup semuanya. Tapi yang muhrim mesti dibuka. Kita kan dibuka nanti apa? Waktu menyium kan? Ya. Kalau yang muhrim tidak boleh dibuka. Ya, nah, muhrimah juga begitu, bukanya udah terbuka sebelum dimasukkan. Jadi kita lebih gampang lagi nempelnya. Ya, kalau kita kan nanti dibuka, dikubur kan dibuka kan? Buka lagi, terus tempelin tanahnya kan, tapi ya dari tanah ke tanah. Mudah-mudahan banyak umur sahur. Yang ada Allah mau kemana sih orang mau kemana coba yang belum tahu ini? Jago, hebat, kaya, pandai, semua sama. Ujungnya ngadep kiblat, nyium, sama. Ya ada, kecuali yang amalannya bagus, nanti dapatannya bagus dari Allah SWT. Amin. Ya, nah, baik. Kalau yahrumu kaunuha la ta'amuhu illa bimasyaqqah, jangan diharamkan tuh, enggak menyeluruh, ya, enggak menyeluruh dipaksakan itu jangan. Jadi saya dapat mungkin misalnya perlunya semeter, misalnya semeter, kita lebihin semeter setengah. Berapa? Coba ya. Rehatlah udah gitu kan. Jangan sampai menyusahkan dia, ya. Nah. Qala wa hadza in lam yukaffan min malihi aw kana alaihi daynun yastaghribu tirkatuhu wa illa wajabat istalata kama ulima mimma marra. Jadi umpamanya ini ya, ini kalau dia umpamanya dikafankan, orang yang punya utang dan segala macam nggak boleh sembarangan tuh. Ya, harus minta ridhonya yang tadi kan sudah disebutin, paling tidak dengan 1 lembar aja, ya, nggak mengizinkan karena dia punya utang. Hadza in lam yukaffan min malihi aw kana alaihi dayn yastaghribu tilka wa illa wajibat thalatha. Seharusnya harus 3 tuh. Tetapi kalau memang dia punya utang dan segala macam, ya boleh pulang dari. Ya. Selama tidak ada, ya, dan hartanya dia sendiri, nggak ambil punya orang, harus 3 lembar. Itu yang sempurnanya. Baru dikatakan sempurna. Ya. Nah, kita gitu aja, yang 3 lembar aja. Ya, yang 3 lapis bukan 3 lembar ya. Itu siapa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Tapi kadang-kadang laki-laki pun bukan hanya 3, ada yang dipakein imamah, ada yang dipakein juga gamis. Itu kalau memang kelebihan, orangnya ada, nggak punya utang, duitnya ada, bosnya rela semuanya, biasanya ada yang gamis. Gamisnya bukan kayak gamis kita gitu, bukan, kayak model rompi, ya, model rompi, ya, terus pakai imam. Nah, nanti kalau misalnya ada orang-orang yang kadang-kadang meninggal gitu, lihat ada yang sorban, ya, bukan kapan tuh, biarin aja, ya. Kemudian ini sorban siapa nih? Oh, sorban fulan bin fulan min awliyaillah sholihin. Tabarruk bi asar sholihin. Nimbab tabarruk bi asar bi atarus sholihin. Ya. Yang pakai kopiah, ya, pakai kopiah. Oleh itu kopiah Habib fulan bin fulan awliyaillah sholihin. Nggak haram ini dia, ya, ulama dia tidak berutang orang, tidak menyusahkan orang, jadi keluarganya juga menghalalkan. Nah, nanti kalau kebetulan ada gigi emasnya misalnya, ya, banyak, lain memang. Sebab kenapa ini yang harus diambil? Karena lebih bermanfaat buat yang hidup. Di dalam kubur buat apa? Gigi emas nggak ada artinya. Tapi kalau umpamanya keluarganya, pewarisnya
Dan dia tidak punya orang ya, dia tidak punya utang sama siapa. Ada gigi emasnya. Sampai kadang-kadang ada kan tuh orang yang asik sama gigi emas, semua gigi emas. Ya kan? Tapi anak-anaknya lah anak itu anak nggak mau, dia habis sakit segala maut, masa anak harus cabut gigi? Enggak, tidak. Saya ridho, nggak masalah. Kalau memang ridho, karena susah, ya, yang mudah, ya. Kalau saya nggak bener, pakai gelang, pakai ini, itu baru, jangan. Nah, mayitnya kan bukan mayit harimau, mayit yang jalan. Kan harta berjalan juga ada gips, apa yang di dalam itu apa namanya? Pen, ada yang dari emas. Bahkan lebih dari emas. Platina itu. Ya, platina lebih dari emas. Iya. Ya. Kalau yang perlu nggak apa-apa, gigi ada. Ya, tapi kalau perempuan apalagi, kalau memang boleh pakai itu kan, ini kan kenapa dipakai emas atau perak? Karena emas dan perak dalam hal ini untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan nggak apa-apa. Kan kalau enggak kan yang lain apa namanya? Karatan, bisa rusak, bisa jadi bahaya, ya. Jadi kalau mereka itu keluarganya semua itu sudah. Bayangkan nanti sekarang ada mayit, Anda pernah tahu tuh pakai gigi emas, dari saking enaknya tuh orang begini waktu meninggal. Orang bingung kenapa pas dibuka ada gigi emas. Iya, orang nangis bukan mau ngambil itu, fotonya orang dari sakitnya mau pengen dibuka gitu, ya kan? Tapi kalau gigi emasnya memang bisa dibuka ini masih mending. Ini gigi emasnya kan ada gigi emasnya enggak? Disarungkan. Mana kan di sini. Oh ya Allah, kesian benar ya. Ya Allah, dia udah dalam seperti maut. Itu ngambilnya tuh susah. Anda bukan kata orang lain, Anda dulu pakai ini apa yang swasta tuh. Kebetulan infeksi. Jadi harus dibuka. Dokter sampai ini ambil ini. Disuntik ini sudah apalagi mayat ya Allah. Oke. Meninggal aja buka ya. Sebelum meninggal. Jadi gimana? Susah ya, memang ini pasangannya begitu sih, ya. Tapi kalau lihat ini istirahatannya, Lakuannya tuh galak itu laki-laki ya, tiga lembar. Perempuan, walil mar'ati gomisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Adapun perempuan, nah seperti tadi tuh ya, dia dua lembar, tapi nanti biasanya baju dibagiin baju kayak model bajunya gitu, nggak baju sempurna semua gitu, dibagiin baju gitu, ya, terus kain dari kayak model kain putih, terus ada bajunya dan 2 lembar. Biasa pakai himar lagi, pakai kerudung. Itu kalau perempuan, ya. Alhasil hadirin. Kalau lebih detailnya, kita mesti datang ke orang yang biasa memandikan mayit dan mengkafankan mayit. Nah, itu bisa dilapis dulu ya, Mas sendiri. Ini secara berdasarkan dalam kitab, tapi mereka lebih berpengalaman lagi, lebih bagus lagi cara penyajiannya. Ya, karena jelas di depannya ada mayit. Yang penting mudah-mudahan kalau kita jadi mayitnya husnul khotimah. Ya. Ya. Hadirin, setelah ini adalah rukun salat jenazah. Nah, soal mati jangan terlalu banyak dibahas, karena kita bingung nanti. Ya, benar banyak umur soal ya. Itu jadi. Yang penting kalau ada yang meninggal, ingat jangan lupa tuh yang saya jelaskan tadi sebelum diapa-apakan. Kemudian mandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Awas, jangan nggak dikubur ya. Kuburkan orang mayit itu. Ya, itulah yang diwajibkan oleh agama kita kepada kita yang hidup ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita melaksanakan hal-hal yang semacam ini sesuai dengan ajaran agama kita, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ulama kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqtosna wallahu a'lam. Bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وباركنا وباركنا وبارك لنا في ديننا مع الكل انثى وذكر رب اغفرنا وارحمنا تغفرنا كرما وارزق كل حلالا
كل شأن ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك الغيوم واقض عنا ربنا كل الديون ولا تقضينا أنفسنا واغفر لنا وصلاة الله تغشى المصطفى مجدا أني تعالى وغفى لكتاب فيه لنا الشفاء وعلى تارك الأمر الشفاء وعلى الشعب النصر بالله اللهم اهدنا بالله واجعلنا من يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فأتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه لا تخصص ربي والحمد لله بالحمد والتناهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على دار علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي رضاك جميع اموري اللهم يا عالم بحالتي وقل على خزائنك اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى ويعني واكتب في ميزان سادتي واسلك في سبيل نجاتي بآياتي ومحامدي اللهم اني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من اولياء واسلك في سبيل اسلاك والهمني بسالتك وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.